Right. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-16. Jadi, mau pandemi, mau namanya Delta, mau namanya Omikron, Tante Ikron. Apapun namanya, penginjilan berjalan terus. Sama-sama bilang sama saya, penginjilan harus berjalan terus. Sama-sama bilang sama saya, penginjilan harus berjalan terus. Ketik di live chat saudara sekarang, penginjilan harus berjalan terus. Penginjilan harus berjalan terus, penginjilan harus berjalan terus, penginjilan harus berjalan terus. Yes. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-16. Dan dalam pembahasan ke-16 ini salah satu yang sangat menentukan, sangat penting dalam pelayanan penginjilan, yaitu penginjilan dan karakter. Nah, saudara tanya sama saya, kenapa ini penting? Saya percaya doa penting. Saya percaya pemahaman firman Tuhan itu penting. Saya percaya hubungan dengan Tuhan itu penting. But the end of the day, if you carry a bad character, kalau saudara memiliki karakter yang buruk, maka itu akan menjadi batu sandungan. Karena selalu saya katakan, kadangkala bukan Injilnya yang ditolak, tetapi penginjilnya yang ditolak. It's not the message, but the messenger. Saya ulangi sekali lagi. Kita menginjil, kadang-kala bukan Injilnya yang ditolak, tapi penginjilnya yang ditolak. It's not the message itself, but the messenger. If you ask me why, kalau saudara tanya sama saya, kenapa bisa begitu? Jawaban saya sederhana, karena orang enek lihat karakter saudara. Tahukah saudara, kenapa saya concern dengan hari-hari ini pendeta satu serang pendeta lain di YouTube. Saling menghina, saling memaki, saling menjelekkan, kata-kata kotor bahkan sudah mulai keluar. Karena itu sangat menghambat penginjilan. Oleh anugerah Tuhan saya diangkat sebagai ketua Departemen Pekabaran Injil di Gereja Bethel Indonesia. Dan di bawah saya ada ribuan, bahkan puluhan ribu para hamba-hamba Tuhan, para pejabat-pejabat gereja, para jemaat awam yang punya hati untuk menginjil. Tetapi dari kesaksian mereka menyampaikan kepada saya laporan bahwa banyak akhirnya menolak Injil, menolak para penginjil, menolak diskusi karena mereka bilang sesama orang Kristen aja masih saling memaki, ini buktinya. Jadi yang suka ribut-ribut dan menamakan dirinya apologet Kristen, tapi kerjaannya cuma memaki dan menghakimi, itu telah sukses untuk menghambat pelayanan pekabaran Injil. Dan kalau saya boleh jujur, yang akan menghambat pelayanan pekabaran Injil hanya setan, saudara. Dan itu sebabnya saya sebagai rekan dalam kasih Tuhan mengingatkan, jangan mau dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan. Kau pikir kau dengan hebat menyerang nabi-nabi palsu, padahal kau dipakai setan untuk kekacauan, kegaduhan dalam tubuh Kristus. Sorry, pesan ini harus saya sampaikan dari hati saya yang terdalam. Karena saya melihat hambatan keras tentang penginjilan di akhir zaman dimunculkan oleh orang-orang yang tidak dewasa. Karena Paulus sudah bilang, kalau di antara kamu ada perseteruan, bukankah itu menunjukkan kamu belum dewasa di dalam Kristus?
Karena itu sekali lagi saya bilang, ada banyak penginjilan terhambat. Bukan karena pesannya, bukan karena Injilnya, tetapi karena penginjilannya atau penginjilnya. It's not about the message, but the messenger. Kenapa? Karena ini bermasalah dengan karakter. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 50. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jelas ya. Adam bicara tentang makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Kristus, bicara tentang roh yang menghidupkan. Karena Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman ada banyak kekacauan. Dan Kristus menghidupkan, membereskan, memberi warna baru. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tapi yang alamiah. Ini bicara masih tentang Adam. Kemudian baru datang yang rohani. With a spiritual message. With a spiritual plan. Dengan pesan rohani. Dan dengan rancangan-rancangan rohani yang luar biasa. Klik. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makanya hidup Kristen mengenal istilah lahir kembali. Dari manusia lama yang terdiri dari darah dan daging. Masuk kepada manusia yang baru. Yang diciptakan dari roh dan firman. Makanya Alkitab jelas bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Orang-orang Farisi bukan gak mengenal Alkitab. Saudara ingat waktu orang Majus datang ke Herodes, yang dipanggil siapa? Ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dan Herodes panggil mereka dengan sebuah pertanyaan. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka tunjukkan tempatnya, mereka tahu kebenaran, mereka tahu nubuatannya, tapi mereka daging. Ini yang mengkhawatirkan di akhir zaman. Ada banyak orang sekolah teologi. And it's good, nothing wrong with that. Gereja kita dipercaya Tuhan untuk mengelola sekolah teologi namanya STT, Global Glow Indonesia. Tapi kita nggak mau ciptakan ahli-ahli Taurat, kita nggak mau ciptakan orang-orang Farisi. Yang kerjaannya cuma mentungin orang, yang kerjaannya cuma nyerang pandangan lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita butuh roh Allah yang menghidupkan. Mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka yang punya pemahaman yang betul. Karena Alkitab berkata, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Dan Paulus bilang apa? Kamu ini buatan Allah. Maka Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Kamu bisa ngomong tentang Alkitab. Kamu bisa nyerang pendeta lain. Kamu bisa nyerang denominasi lain. Tapi kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Why? Because you are flesh. Not spiritual being. Engkau cuma mengandalkan logika. Engkau mulai menyerang bahasa roh, engkau mulai menyerang penyembahan, engkau mulai menyerang mujizat. Dengan bodohnya engkau berkata, mana ada mujizat setiap hari? Hello! Yesus setiap hari pergi dari kampung ke kampung, kota ke kota untuk apa? Memberitakan Injil. Tapi bukan hanya memberitakan Injil, Alkitab bilang disampaikannya firman, disembuhkan yang sakit. Dilepaskan yang terikat setan-setan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan begitu bodoh, kesimpulan begitu bodoh dari orang-orang yang menyebut dirinya Master of Theology, dari orang-orang yang menyebut Doctor of Theology dan membanggakan saya sekolah di sini, saya sekolah di sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan soal sekolah saudara. Kenalkan kau dengan Yesus dengan sungguh-sungguh.
We need power of God. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Maka Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu hanya flesh, kamu hanya daging, dan dari buahnya kamu dapat dikenal. Buah daging adalah kebencian. Buah daging adalah perseteruan. Buah daging adalah saling menyerang dan menjatuhkan. Buah daging adalah kesombongan untuk meninggikan diri sendiri, meninggikan gereja sendiri, meninggikan denominasinya sendiri, meninggikan kerajaannya sendiri. Folks, hamba kelakuannya nggak tengil kayak begitu. Hamba kelakuannya nggak tengil kayak begitu. Manusia pertama berasal dari debutan dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Bawaannya ribut. Bawaannya saling menjatuhkan. Tuhan tanya sama Adam, apakah kau makan dari buah yang kutunjukkan untuk kularang kau makan itu? Apa yang dijawab oleh Adam? Wanita yang kau tempatkan, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling menyerang, saling mempermalukan. Itu ciri orang-orang yang hidup dalam daging, kata Alkitab. Tapi yang hidup dari roh, saling menguatkan. Ada seorang wanita, ibu janda menangis keluar dari kota Nain. Karena anak laki-laki satu-satunya mati, Yesus, yang adalah roh Allah yang hidup. Dia tidak minta pertolongan, tapi Yesus langsung menyapanya. Ibu, jangan menangis. Yang dari daging saling menyalahkan, yang dari daging saling menjatuhkan. Tapi yang dari roh mengulurkan tangan. Petrus nyangkal Yesus. Tapi sepanjang malam dia tidak nangkap apa-apa. Yesus datangi dia dan bertanya, adakah barang lauk dari antaramu? Dan ketika Petrus berkata, I catch nothing. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan dia tangkap 153 ekor banyaknya. Sampai perahunya hampir tenggelam. Saudara lihat ya. Dari buahnya lah seorang dikenal. Yang dari daging hanya akan menciptakan kegaduhan. Yang dari roh memperdulikan. Mengangkat, menghibur, memperhatikan. Saling menguatkan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Hanya mencari pembenaran, hanya mencari kesenangan, hanya menciptakan kegaduhan. Dan akhirnya terpisah dari Tuhan. Tapi makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Bahkan ketika Yesus dihujat. Ketika Yesus dikhianati. Di atas kayu salib dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang boleh menciptakan kegaduhan dan kebencian terhadap Kristus, tapi Kristus menaburkan kasih. Bisa saudara lihat nggak? Sama-sama kelihatannya ada dalam pelayanan. Tapi yang membedakan adalah karakter. Sama-sama dalam kegiatan rohani, yang membedakan adalah karakter. Karena yang satu berasal dari daging, dan Alkitab berkata yang dari daging akan hidup dengan cara-cara daging. Tapi yang satu dipimpin oleh roh, dan yang hidup dalam roh akan memberikan buah-buah roh. Itu jelas. Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Artinya, kita boleh saja ada di dunia lahir dari daging. Tetapi setelah kita bertobat, kita dilahirkan kembali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang setuju sama saya katakan ciptaan baru. Mantap dikit apa? Taruh tangan kanan sudah di dada dan bilang sama saya ciptaan baru. Lebih mantap lah. Ya, taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang ciptaan baru. Amin. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita lihat selanjutnya. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah
Dia bisa ada di gereja, dia bisa pelayanan, dia bisa jadi pendeta, dia bisa jadi doktor teologi, dia bisa jadi master teologi. Dia dapat menjadi orang yang ada di YouTube dengan ribuan subscribernya. Tetapi daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Folks, kita sibuk dengan penafsiran Alkitab. But we forgot all about repentance, sanctification, and character. Kita lupakan tentang pertobatan. Kita lupakan tentang pengudusan oleh darah Yesus yang menjadikan kita ciptaan baru. Dan kita lupa akan karakter. Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Yang terpenting kita bertobat dulu. Karena itu berita utama dari Kristus, berita utama dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pertobatan, itu berita utamanya. Tidak dikatakan tafsir Alkitab. Bertobat dulu. Setelah bertobat, biarkan kekudusan Tuhan. Karena Alkitab bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu miliki karakter. Dan setelah 3 hal itu baru kita pegang firman Tuhan. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Kalau kita belum bertobat. Kalau kita belum hidup dalam kesucian. Kita belum jaga karakter kita. Kita belum menerima Roh Kudus yang memberi kuasa buat kita. Mama pekabaran Injil hanya menjadi batu sandungan buat hari-hari hidup kita. Kalau orang akan berkata, ini orang ngomong tentang Injil mah mantap, tapi kelakuannya nol besar. Dan itu yang kita lihat hari-hari ini. Orang-orang yang mengabarkan Injil tapi senangnya memaki orang. Orang-orang yang mengabarkan Injil tapi senangnya mempermalukan orang. Orang-orang yang mengabarkan Injil tapi melanggar undang-undang ITE. Karena menghina, merendahkan, menjelekkan, menyampaikan ujaran kebencian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nanti kita akan pelajari. Buah-buah roh dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah-buah roh tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang ITE. Setuju? Jadi kalau seorang bisa dijerat dengan undang-undang ITE karena ujaran kebencian, jangan bilang, oh kami menyampaikan kebenaran. No, kebenaran apa? Niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Setuju? Setuju? Niat yang baik nggak boleh dijalankan dengan cara-cara premanisme, saudara. Ini cuci otak yang ditampilkan oleh orang-orang yang nggak menyadari Alkitab secara dalam. Dia mungkin baru sekolah gitu, ya kan? Tapi belum punya pengalaman dengan Tuhan sehingga penafsirannya semua logika. Pembenaran adalah apa yang saya anggap benar. Waduh. Gak apa-apa. Kita mau dipenjara karena kebenaran. Ah, kampungan. Itu bukan penjara karena kebenaran. Itu penjara karena ketololan sudah dalam memahami firman. Coba jelaskan buat saya. Apa artinya tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini? Oh iya kan? Pekabaran Injil yang tidak disertai dengan buah-buah roh. Ada pekabaran Injil yang palsu. Yang satu kamu lakukan kata Alkitab, yang lain jangan kamu abaikan. Makanya saya bilang dasarnya pertobatan. Kesucian. Setelah itu kuasa Roh Kudus. Karakter. Baru. Kabarkan Injil kepada setiap makhluk. Haleluya. Klik. Kita lompat 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 11. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini kalau lihat konteks sebelumnya. Dijelaskan bahasa roh akan berakhir, bahasa roh akan lenyap, nubuat akan berakhir, tapi kasih tinggal tetap. Lalu orang bilang, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oh, bahasa roh sudah berlalu. Karena katanya ada kanon Alkitab. Itu penafsiran Alkitab yang sangat bodoh. Sangat kampungan. Hey, saya juga belajar hermeneutik. Saya juga sekolah teologi.
Saya ngerti dasar-dasar penerjemahan Alkitab. Coba jelaskan buat saya apa artinya yang sempurna ini tiba. Kanon, jujur sama diri saudara sendiri. Kanon bukan yang sempurna, dalam kanon juga banyak kekurangan dan kelemahannya. Tapi yang sempurna itu kata Alkitab jelas. Ketika kemah tempat kediaman kita dibongkar, yang sempurna akan datang. Itu bicara Kristus datang kedua kali. Bicara kita sudah tiba di sorga, sempurna segala sesuatunya. Dan benar di sorga kita nggak butuh bahasa roh, di sorga kita nggak butuh karunia kesembuhan, di sorga kita nggak butuh mujizat, kita nggak butuh nubuat, di sorga kita hanya ada kasih. Jelas, saudara. Cobalah belajar lagi lah. Jangan ngomong kelihatan bodoh gitu ya kan. Di hadapan jemaat kau boleh kelihatan pintar, kan? Tapi kalau kita sesama yang sekolah teologi kita ketawa geli, saudara. Karena itu betul-betul tafsiran yang sangat liar, saudara. Itu bahasa kita bilang memperkosa ayat Alkitab seenak udelmu sendiri itu. Bikin malu aja. Saya lulusan ini, terus menafsirkannya begitu. Bikin malu sekolah, saudara. Karena kalau saudara ngomong sama sekolah, saudara penafsiran, saudara begitu diketawain, saudara. Jangan kebencian saudara pada satu kelompok. Akhirnya membuat saudara menghalalkan segala penafsiran menurut mau-mau saudara sendiri. Karena jelas Alkitab bilang. Tetapi jika yang sempurna tiba, Kristus datang kembali, maka segala yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lalu kemudian diilustrasikan oleh Paulus. Ketika aku kanak-kanak, ya kan ini bicara tentang kemah kediaman kita yang sementara kata Alkitab. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, kita sedang dalam proses pendewasaan. Karena yang dijemput oleh Kristus adalah mempelai wanita yang tak bercela dan tak bernoda. Apakah kita sudah menuju pada kedewasaan? Kita sementara sedang menuju. Sampai Kristus datang menjemput kita. Tetapi Alkitab bilang, ketika aku anak-anak, aku berpikir, aku merasa seperti anak-anak. Itu sebabnya bikin gaduh, nyerang, menjatuhkan. Itu childish Christian, childish preacher, childish pastor, childish reverend. Pendeta yang kekanak-kanakan, hamba-hamba Tuhan yang kekanak-kanakan. Satu menyerang, satu balas lagi, satu bikin konten lagi. Selesai itu bukan lihat kontennya, cuma lihat, oh subscriber saya berapa. Wah kalau saya nyerang ini, wah subscribernya meningkat. Aduh, enak lihat kelakuan yang kayak gitu saudara. Sorry. Sebelum saudara ada di dunia media, saya sudah ada di dunia media. Tahun 91. Saya sudah ada menyampaikan firman Tuhan di RCTI. 92, 93 terus. Sampai hari ini. Saya masih ada program TV tiap hari. Di RTV, saudara. Saya masih ada program di Jak TV. Masih ada program di Live Channel. Di YouTube. Di Twitter. Di Facebook. Di Instagram. Di TikTok. Lumayan lah. Instagram udah centang biru, Twitter udah centang biru. Sombong dikit. Aduh, darah Yesus ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Jadi buat saya itu kekanak-kanakan banget gitu. Saling menyerang, saling menjatuhkan, terbangga sendiri kenapa? Oh subscriber meningkat. Aduh. Norak, kampungan, enak ngelihatnya. Kayak itu mengganggu kesatuan tubuh Kristus dan pelayanan penginjilan. Lewat ibadah hari ini saya membangunkan saudara. Dan bilang sadar. Sadar. Jangan biarkan kebencian di hati saudara. Dan kesombongan saudara. Dan kekanak-kanakan saudara ini. Akhirnya menghambat kegerakan kesatuan tubuh Kristus. Dan kegerakan api penginjilan yang sedang luar biasa di akhir zaman.
Kawan, dengan cinta kasih Kristus saya beritahu, engkau dipakai setan menghambat kegerakan rohani yang sedang Tuhan jalankan di akhir zaman ini. Selanjutnya, Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Hidup Kristen bukan hanya kaya, diberkati. Tapi di tengah kesengsaraan kita bermegah. Karena kita tahu di balik air mata, ada mata air kemuliaan. Di balik duka cita, ada sukacita. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, itu janji Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Wow, haleluya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi apakah hidup Kristen harus menghadapi sengsara? Yang penting kita siap menghadapi kesengsaraan. Tapi jangan menghadapi kesengsaraan dengan mengeluh. Oh, hidup Kristen itu sengsara, hidup Kristen itu menderita. Lalu di tengah penderitaan kita bersuka cita. Karena kita tahu ada Tuhan kekuatan kita, ada Tuhan pembela kita, ada Tuhan yang menjamin bahwa di balik pergumulan kita ada sukacita sorgawi yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Badai penderitaan, air mata, kesusahan menimbulkan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang bernama ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Terjemahan aslinya bilang karakter. Dan tahan uji atau karakter menimbulkan pengharapan. Kita baca dalam bahasa Inggrisnya. Romans 5, 3-4. Saya bacakan dari NIV, New International Version. Not only so, but we also glory in our sufferings. Kita mengalami kemuliaan bahkan di tengah penderitaan. Because we know that suffering produce perseverance. Perseverance produce character. Orang yang siap menderita akan dibentuk karakternya. Jadi hidup Kristen bukan soal siap menderita, tapi hidup Kristen soal hasil dari penderitaan. Mengubah karakter kita. Menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang bisa menerima perbedaan. Menjadi orang yang perseverance, menjadi orang-orang yang tekun, menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Jadi orang-orang yang selalu berpikir positif, orang-orang yang selalu memberi semangat, bukan menjatuhkan, bukan menghina, bukan mempermalukan. And character will produce hope. Pengharapan. Pengharapan akan apa? Bahwa janji-janji Tuhan, iya dan amin. Yes! Izinkan saya menjelaskan sekarang. Klik. Penginjilan tidak dapat dipisahkan dari karakter. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Penginjilan tidak bisa dipisahkan dari karakter. Setuju? Begitu juga karyawan, begitupun kehidupan, begitupun suami istri. Engkau boleh punya suami yang ganteng, tapi kalau karakternya jelek makan hati. Engkau boleh saja punya istri yang cantik. Tapi kalau karakternya jelek, aduh. Lu mati sebelum waktunya makan hati, saudara. Stres. Makanya adik-adik muda, kalau saya boleh ingatkan buat saudara, lu kalau cari pasangan teman hidup. Jangan cuma sibuk gantengnya, jangan cuma sibuk cantiknya, juga jangan cuma sibuk, wah dia anak orang kaya, dia anak orang berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo dong berpikir mulai dewasa sedikit. Engkau akan bersama dia seumur hidupmu. Kalau dia karakternya jelek, kalau orangnya cemburuan, kalau orangnya kepala batu, kalau orangnya kasar, kalau orangnya mau menang sendiri, kalau orangnya apa-apa tersinggung, kalau orangnya apa-apa cepat memaki, emosinya meledak-ledak. Lu kawin sama orang kayak begitu, selamat menderita, saya ucapkan. Habis lu, mati sebelum waktunya lu. Kenapa? Karakter menentukan banyak. Ada orang-orang yang IQ-nya biasa tapi karakternya hebat. Orang kayak gini cepat naiknya. Tapi ada orang-orang sebaliknya IQ-nya hebat tapi karakternya jelek. Yang kayak gini gak kemana-mana, saudara. Be careful. Begitupun penginjilan, begitupun pelayanan. Penginjilan tidak dapat dipisahkan dengan karakter. Kesiapan menginjil tanpa siap memiliki karakter surgawi hanyalah sebuah sandiwara bodoh yang penuh kemunafikan dan berakhir pada kepedihan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kesiapan menginjil tanpa siap memiliki karakter surgawi
hanyalah sebuah sandiwara bodoh yang penuh kemunafikan yang berakhir dengan penderitaan dan kekecewaan. Loh iya. Ingat lagu tahun 70-an ke apa itu? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Loh iya dong. Kalau sudah menginjil, tapi karakter sudah jelek. Saya beri nama, sudah cuma pemain sandiwara yang bodoh. Untuk sementara sudah bisa mengagumkan orang lain. Orang, wow hebat ya, pas ngeliat karakternya, astaga. La ilah, habis lu. Sandiwara bodoh. Yang penuh kemunafikan. Dan berakibat hanya pada kehancuran. Dan mempermalukan diri sendiri. Klik. Saya coba pertanyakan, mengapa karakter penting? Saya ketemu beberapa jawaban. Yang pertama, karena karakter dapat melancarkan atau menghambat penginjilan. Penginjilan yang sukses terlihat dari buahnya. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada banyak penginjilan terhambat. Lalu kita puasa, kita berlutut, kita doa, kita usir setan. Setannya ketawa geli. Setannya bilang, yang menghambat bukan gue. Gue lagi banyak urusan. Gue lagi ngurus politik. Supaya pemilu ditunda. Bos, setan lagi ngurus politik sekarang. Ribut soal IKN. Ribut soal pemilu mau ditunda. Setan lagi bikin kekacauan. Iya kan? Iya. Gue sorry kata setan, gue lagi gak ngurus gereja, kok gue disalahin. Persoalannya karakter lu aja yang paling jelek kata setan. Ngerti gak? Jadi saya ulangi sekali lagi. Mengapa karakter penting? Karena karakter dapat melancarkan atau menghambat penginjilan. Pastikan orang-orang yang siap mengabarkan Injil adalah orang-orang yang siap bayar harga. Bernama perubahan karakter. Dan perubahan karakter dimulai dari pertobatan dan kelahiran kembali. Bahwa kita gak lagi hidup secara daging. Tapi kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya kalimat kita sudah selesai. Wow, haleluya. Yang kedua, mengapa karakter penting? Yang kedua saya pelajari karena karakter dapat membuat Kristus dimuliakan atau Kristus dipermalukan. Dengan perdebatan yang ada di YouTube. Ada banyak orang pikir dia memuliakan Kristus. Tetapi orang-orang mungkin yang sesama Kristen bisa ngerti. Tapi yang pasti orang di luar Kristus muak melihatnya. Orang di luar Kristus pakai itu menjadi bahan lelucon. Lihat orang Kristen minoritas berkelahi terus. Udah gitu pakainya media-media sosial. Jadi bahan tertawaan, saudara. Engkau kelihatannya hebat, tapi sebetulnya engkau dipakai setan untuk mempermalukan tubuh Kristus. Karakter. Tapi kalau kita melihat bagaimana Kristus dimuliakan, program-program yang membangun, program-program yang menjelaskan tentang kehidupan, kekuatan dalam kasih Kristus, betapa ini menguatkan. Saya ada program di TikTok. Ada beberapa program yang ditonton 2 juta, 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Dan mungkin yang tertinggi kalau saya nggak salah 14 atau 16 juta yang nonton. You mean to tell me yang nonton semua Kristen? No. Tapi mereka diberkati. Sebagian mereka berkata, sudah kita nggak usah lihat siapa yang menyampaikannya, yang penting apa yang disampaikannya membangun. Itu pentingnya karakter. Itu pentingnya great message. Kristus dimuliakan. Mungkin orangnya gak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai kapanpun. Tapi minimal dia tahu nilai kerajaan sorga itu berarti dan luar biasa. Yang ketiga. Mengapa karakter penting? Karena karakter dapat menentukan kehidupan kita berbahagia atau menderita. Itu tadi saya bilang. Engkau boleh anak orang kaya.
Engkau boleh have a great business. Engkau boleh punya rumah yang mewah. Kan sekarang lagi fenomena sultan-sultan. Ada yang ketangkap ya kan. Murah banget. Iya kan, fenomena sultan-sultan. Anak-anak muda-muda beli mobil miliar, beli jam tangan ratusan juta, miliar. Beli rumah puluhan miliar, lalu jadiin konten. Waduh. Terserah. Yang saya bingung juga yang maki-maki gue tetap nonton. Kalau nggak suka gue tadi tonton, apa sih? Tapi yang saya jelaskan. Rumah semewah apapun. Mobil sehebat apapun. Tapi kalau dasarnya karakter lu jelek. Ujung-ujungnya cerai. Ujung-ujungnya kacau. Sebagian makanya masuk penjara akhirnya. Dia bisa beli rumah yang hebat. Tapi dia nggak bisa bangun karakter yang jujur. Dia nggak bisa bangun karakter yang bisa dipercaya. Akhirnya berakhir di penjara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berbahagia atau tidaknya kita nggak tergantung jam tangan yang kita pakai. Nggak tergantung rumah yang kita diami. Tapi tergantung bagaimana karakter kita dalam segala sesuatu. Kita orangnya nggak pernah mengeluh. Kita orangnya bersemangat. Kita orangnya berpikir positif. Kita orangnya mengandalkan Tuhan. Kita orangnya hidup dalam iman. Kita orangnya takut berbuat dosa. Kita selalu rendah hati. Orang-orang seperti itu akan berbahagia. Klik. Mengapa karakter penting? Karena karakter dapat menentukan keindahan atau kehancuran hari depan kita. Hari depan saya tidak tergantung sekedar sekolah saya. Sekolah tinggi itu bagus. Tapi ada orang-orang tidak bisa sekolah tinggi karena memang kondisi keuangan orang tua atau kondisi keuangannya tidak membuat dia mampu. Tapi sekali lagi, dahsyat atau rusak hari depan kita sangat tergantung karakter. Engkau boleh miskin, tapi pastikan engkau punya karakter yang hebat. Engkau boleh pegawai rendahan, tapi kalau karaktermu dahsyat, engkau akan terus mantap dalam langkah-langkahmu. Hidup bukan soal kaya atau miskin, bos. Hidup soal karakter. Orang boleh punya jabatan tinggi. Orang boleh kaya. Tapi kalau karakternya memuakkan. Sorry pakai bahasa saya bilang begini. Lu makan kutuk. Orang di sekitarmu akan mengutuki engkau tiap hari. Tapi sebaliknya. Meskipun kau orang biasa. Tapi karaktermu hebat. Engkau didoain banyak orang. Tuhan berkati dia Tuhan. Orangnya jujur banget Tuhan. Dia hanya pengendara Gojek. Dia hanya pegawai rendahan. Dia hanya babysitter. Dia hanya seorang asisten rumah tangga. Tapi jujurnya luar biasa. Tuhan berkati dia. Orang sayang sama saudara. Engkau hidup dengan doa-doa banyak orang. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa karakter penting? Karena karakter ujung-ujungnya dapat menentukan mahkota yang kita raih di surga. Betul kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi mahkota kita di surga sangat ditentukan kita tahan uji atau tidak. Kita orangnya penuh syukur atau enggak. Kita orangnya mengalah rendah hati dan sabar enggak. Kita orangnya jadi pelaku-pelaku firman enggak. Kita ketika dihina, dibenci, diejek, dipermalukan. Bisakah kita menguasai diri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Itu yang menentukan mahkota kita. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi setelah kita sadar bahwa kita diselamatkan, kita bilang, Tuhan saya gak mau mempermalukan nama Tuhan. Jadikan aku orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Klik. Selanjutnya, saya simpulkan secara singkat. Apa karakter-karakter yang belum disucikan? Yang pertama, childish. Orang Belanda bilang kleinsilah, kekanak-kanakan.
Ada banyak orang rumah tangganya nggak bisa bahagia, hidupnya nggak bisa diberkati, pelayanan nggak bisa maju. Kekanak-kanakan banget, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang ngambek. Dan kalau udah merasa benar, pokoknya udah menyerang semua orang. Itu kekanak-kanakan, saudara. Yang kedua, karakter manipulatif. Penuh dengan manipulasi. Wah, bahaya. Modal anak Tuhan. Sincereness, ketulusan. Orang manipulatif kelihatan itu sementara, lebih maju. Orang-orang tulus kelihatannya lambat majunya. Tapi harinya akan tiba. Orang-orang tulus akan mengambil alih dan menempati posisi-posisi luar biasa. Sama-sama bilang saya harus tulus. Sama-sama bilang saya harus tulus. Saya lihat banyak orang sekarang mengandalkan trik-trik berbahaya, saudara. Kalau kita pelayanan, kalau kita mau bangun kehidupan, pastikan kita tulus. Orang-orang tulus untuk sementara, kelihatannya akan tersingkir. Tetapi pada akhirnya, orang-orang tulus yang akan tetap bertahan. Haleluya. Selanjutnya, karakter yang belum disucikan, karakter egois dan sombong. Dan egois dan sombong gak bisa dipisahkan. Orang egois pasti sombong, orang sombong jadi egois. Selanjutnya, karakter yang belum disucikan. Karakter pemaksaan kehendak. Aduh, kalau punya istri, punya suami yang memaksakan kehendak. Aduh, gak usah diet, cepet kurus lu. Makan hati, makan jantung, makan paru-paru, liver, ginjal. Semua dimakan, saudara. Ya kan? Karena stres terus. Ada orang-orang yang punya karunia roh Lucifer gitu. Menjajah gitu, memaksakan kehendak. Adik-adik muda lu hati-hati lu. Lu kalau cari pasangan teman hidup, amit-amit. Jangan yang orang suka memaksakan kehendak. Dan juga saya mau ingatkan buat saudara. Selama engkau jadi orang yang suka memaksakan kehendak, jangan pacaran dulu. Kau bikin susah anak orang, kau bikin menderita anak orang. Anjing aja bisa mati sama saudara. Apalagi anak orang, saudara. Sorry kalau saya bicara keras. Karena orang-orang yang suka memaksakan kehendak gak pantas punya pasangan teman hidup. Orang-orang yang suka memaksakan kehendak mesti bertobat dulu. Mesti lahir baru dulu, mesti terima Yesus. Mesti robah karakternya dulu, baru cari pasangan teman hidup. Kalau enggak, engkau hanya buat menderita orang di sekitarmu itu. Selanjutnya, ingat ya, karakter-karakter yang belum disucikan, karakter kekanak-kanakan, karakter manipulatif, karakter egois dan sombong, karakter pemaksa kehendak. Dan ini juga karakter pemberontak. Seorang penginjil harus orang yang bisa diatur oleh Tuhan. Makanya minggu-minggu kemarin saya bicara tentang seorang penginjil harus tertanam di gereja lokal. Harus bisa dilatih, harus bisa diproses, harus bisa dididik, harus punya mentor, saya jelaskan. Penginjil-penginjil yang gak punya mentor, saya beri nama penginjil-penginjil yang liar. Penginjil-penginjil yang bilang, saya cuma mau diatur oleh Roh Kudus. Loh, Roh Kudus juga pakai orang. Untuk ngatur, untuk membimbing, untuk mengarahkan. Jelas ya. Karena di akhir zaman berkali-kali saya bilang. Iblis memakai roh-roh pemberontakan. Karena orang-orang pemberontak adalah orang-orang yang mau hanya menurut maunya sendiri. Pada Amsal bilang. Setiap orang benar menurut pemandangan sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati. Selanjutnya. Karakter yang belum disucikan. Wah, ini bahaya. Karakter gila hormat. Waduh, kalau penginjil atau pelayan Tuhan. Atau orang-orang yang pelayanan gila hormat. Orang-orang kayak gini belum layak. Ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita hanya hamba kok. Yang benar kita gila kerja. Gila melayani. Kita nih orang-orang yang bisa dihina, bisa direndahkan. Kita udah berbuat baik, orang gak peduli, gak apa-apa. Karena kita melayani bukan untuk hormat. Kita melayani untuk membalas cinta Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik buat kita. Sorry. Buat orang-orang yang gila hormat. Senangnya dipuji. Orang Manado bilang, makang puji ngoni. Mesti bertobat, saudara. Karena ingat, hanya satu yang pantas untuk kita tinggikan, agungkan, hanya Yesus Kristus. Biarlah kita sadar, aku hamba-hamba yang tidak berguna. Aku ada hanya untuk memuliakan Kristus yang sudah katakan amin. Selanjutnya, karakter yang belum disucikan, karakter iri dan dengki. Waduh.
Ada orang-orang yang gak bisa dengar orang lain dipuji, orang lain berhasil. Waduh, ini orang kayak gini, dia seneng lihat orang susah, dia susah lihat orang seneng, saudara. Orang kayak begini, sorry ya, gak bisa masuk surga. Dia bisa masuk gereja, dia bisa masuk pelayanan, tapi dia gak bisa masuk surga. Iri gitu. Lihat gereja lain maju, iri. Lihat hamba Tuhan lain maju, iri. Banyak dasar saling menyerang, bukan karena kebenaran. Tapi karena hati yang dikuasai oleh iri, dengki. Dan hati yang belum bersih. Makanya Alkitab ingatkan kita terus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Sekarang saudara nilai diri saudara sendiri. Jadikan tulisan ini. Yang saya sampaikan buat saudara. Sebagai cermin. Tanya sama diri sendiri. Apakah saya masih kekanak-kanakan? Apakah saya masih manipulatif? Apakah saya masih egois dan sombong? Apakah saya masih jadi orang yang memaksakan kehendak? Apakah saya punya roh pemberontakan? Apakah saya gila hormat? Apakah saya iri dan dengki? Jika itu ada, saat ini juga bilang, Kristus sucikan aku dengan darah-Mu. Sehingga aku layak jadi saksi Tuhan. Orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Aku dapat menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Klik. Selanjutnya. Karakter yang Kristus kehendaki adalah yang sesuai dengan buah-buah roh. Apa itu? Lihat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah 1, kasih. Itu karakter yang Tuhan cari. Mengasihi. 2, sukacita, tetap bersyukur, bersukacita dalam segala keadaan. 3, damai sejahtera, diomongin, disakiti, dilukai, tetap damai. Jangan stres, jangan maksa kehendak, jangan nyerang orang. Sabar. Kuasai diri, bukan emosional, bukan meledak-ledak. Ada banyak orang mukanya aja kalau buat konten gitu. Kayak orang kerasukan setan. Kita aja yang Kristen ngeliatnya enak, saudara-saudara. Dari mukanya udah kelihatan kebenciannya. Dari mukanya udah kelihatan, waduh ya kan. Orang bisa menegur tapi kasih tetap ada. Yesus menegur keras tapi kasih ada. Tapi ada orang mukanya aja ada. Kayak kuasa gelap gitu. Kayak roh apa gitu yang memancar dari mukanya gitu ya kan. Tapi Alkitab bilang, kesabaran, kemurahan, mercy, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Negur orang boleh tapi tetap lemah lembut. Tegas boleh tapi bukan kasar. Penguasaan diri. Dengar. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang kalau melakukan sesuai dengan buah-buah roh, nggak bisa dijerat oleh ITE. Orang boleh curiga, orang boleh... Daniel. Orang nggak bisa menemukan kesalahan Daniel. Kenapa? Orang tuh gak suka sama dia. Jadi kalau orang masih menemukan pelanggaran hukum yang kita buat, sadarlah. Sadar. Jangan bersembunyi di balik kalimat kebenaran, di balik kalimat saya memberitakan firman. Bukan. Ada yang gak beres dalam diri saudara, ada yang salah dalam diri saudara. Roh setan yang telah menenteramkan jiwa saudara. Oh ya gak apa-apa terus. Karena setan memang mau membuat engkau hancur dan sengsara. Setan memang mengacaukan tubuh Kristus. Tapi firman Tuhan jelas bilang, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya engkau boleh menegur. Engkau boleh menyatakan kebenaran. Tapi selama ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jelas ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, haleluya. Lihat ya, menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Dan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang saya bilang, karakter Kristus. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya undang pemain musik, penutup dan singer. Sebagai penutup saya jelaskan di sini begini. Klik. Marilah kita memulai penginjilan kita dengan karakter yang memancarkan 4 hal penting. 1, kemuliaan. 2, kasih. 3, damai. 4, kebenaran. Selama 4 hal ini kita jaga. Kita memulai penginjilan kita dengan karakter yang memancarkan kemuliaan, kasih, damai, kebenaran dari Kristus Yesus Tuhan. Maka saya percaya orang akan melihat perbuatanmu yang baik.
Orang akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan mengakui. Dia hidup. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Kalau Yesus gak pegang tanganku, aku pasti jatuh. Kalau Yesus gak pegang tangan aku pasti tersesat. Amin. Semua sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolonganku. Amin. Pegang tanganku Yesusku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat di hadapan Tuhan. Jadikan hari ini hari di mana kita diingatkan kembali. I love my Jesus so much, I know. Engkau berkata, aku mengasihi Yesus, saya ngerti. Engkau berkata, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, saya rindu melayani Tuhan, I know. Tapi pertanyaannya, how is about your character? Bagaimana karakter saudara? Sudahkah engkau berjuang untuk memiliki karakter Kristus? Karena seringkali yang menjadi hambatan bukan Injilnya terhambat, tapi penginjilnya yang ditolak. Karena karakter kita karakter preman. Karakter kita karakter kekanak-kanakan. Karakter kita karakter pemaksaan kehendak. Karakter kita karakter yang cepat putus asa. Karakter kita karakter yang meledak-ledak, emosional sambil berkata, saya memang orangnya begini, mau diapain? Berubah. Engkau ciptaan yang baru. Kau tidak lagi ikut menurut daging. Engkau hidup menurut roh. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jangan sampai kau jadi istri yang membuat sengsara suamimu. Jangan sampai kau menjadi suami yang menyengsarakan istrimu. Jangan sampai kau jadi orang tua yang menjajah anak-anakmu. Jangan sampai kau jadi menantu yang menyakiti hati mertuamu. Jangan sampai kau menjadi mertua yang akhirnya menghancurkan damai sejahtera dengan anak-anak menantumu. Engkau boleh hebat, tapi kalau karaktermu jelek, sorry untuk bilang ini, engkau bisa dipakai setan untuk mendatangkan banyak kekacauan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Banyak orang kelihatannya pelayanan, tapi karakternya dipakai setan untuk menghambat Injil menjangkau banyak-banyak orang yang belum percaya. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, ampuni aku. Aku mau punya karakter Kristus, karakter yang menghadirkan kasih, damai, kemuliaan, dan sukacita sorgawi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Mari kita doa. Bapa, firman-Mu hari ini tegas dan jelas berbicara tentang penginjilan dan karakter. Ampuni kami kalau kami hanya sibuk dengan pemahaman Alkitab, dengan penafsiran Alkitab, dengan perdebatan Alkitab, tetapi tidak dengan karakter kami. Kami orangnya terlalu emosional, kami orangnya cepat tersinggung, kami tidak ada kasih, kami tidak ada damai, tidak ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri, kami terus meledak-ledak. Ampuni kami. Kami mau jadi suami, kami mau jadi istri, kami mau jadi anak Tuhan, kami mau jadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki karakter-karakter Kristus, karakter sorgawi, karakter yang sudah disucikan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ampuni kami kalau kami pemberontak.
Ampuni kami kalau kami iri dan dengki. Ampuni kami kalau kami memaksakan kehendak. Ampuni kami kalau kami egois, kepala batu dan mau menang sendiri. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman hari ini berbicara keras dalam hidup kami. Mengingatkan kami. Oh, kami perlu bertobat. Kami perlu hidup dalam kesucian. Kami perlu berjalan dalam kuasa. Kami harus memiliki karakter Kristus. Baru kemudian kami menjalankan amanat agung, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, I know you love Jesus so much. Saya ngerti saudara sangat mencintai Yesus. Saya ngerti saudara terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tapi pastikan mulai hari ini engkau mengenakan karakter Kristus. Sehingga hidupmu jadi berkat. Hari depanmu cemerlang. Hari-hari hidupmu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Kalau engkau sakit dan percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluarlah nama Yesus. Segala infeksi, segala kuman, virus, bakteri, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami imani janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Tidak lupa kami berdoa buat umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan pagari, Tuhan bentengi, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, tentara, polisi, Kapolri, Panglima TNI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, BPK, BNPT, BNPB. Kami ucapkan damai sejahtera. Parlemen, bahkan mulai dari DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPRD, bahkan DPR RI, DPD. Tuhan, hal-hal yang baik boleh terus terjadi pada pemimpin kami, para gubernur, para bupati, para wali kota. Tuhan, biar roh takut akan Tuhan boleh ada pada pemimpin kami. Dukun paranormal, kuasa-kuasa kegelapan atas bangsa kami, bahkan roh serakah, roh korupsi, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat KPK. Tuhan nyatakan kebenaran. Terima kasih. Politik di bangsa kami baik dalam nama Yesus. Ekonomi di bangsa kami baik dalam nama Yesus. Keamanan di bangsa kami baik dalam nama Yesus. Kesehatan baik di dalam nama Yesus. Segala upaya-upaya kegaduhan di bangsa ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami masih melihat adanya mafia-mafia tertentu
yang hanya mencari keuntungan di tengah kekacauan di bangsa ini. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Jauhkan para mafia-mafia ini dari pusat kekuasaan. Tuhan, kami bersyukur melihat situasi COVID yang semakin landai. Tapi pada saat yang bersamaan kami juga berdoa, ya Kristus tolonglah, supaya kami tetap waspada di bagian-bagian terakhir dari penanganan COVID ini. Sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik, baik vaksinasi maupun protokol kesehatan, sampai pandemi berubah menjadi endemi, bahkan endemi akan berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun yang masih online, Tuhan berkati sehingga terus menyatakan kebenaran-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan setiap kami yang hari ini bersama dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus sehingga gerejamu ini tetap menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan setiap kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Jadikan kami terang-terang Kristus, jadikan kami surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dimanapun kami berada, kami menjalankan dan menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Terima kasih Bapa. Satu beban khusus kami juga berdoa untuk bangsa ini. Bahwa bangsa ini Tuhan sedang menetapkan untuk perpindahan ibu kota negara. Tuhan, masih ada keributan di sana sini, masih ada perdebatan di sana sini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yang terbaik boleh terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita memuji-muji Tuhan dengan sukacita, setelah kita masuk dalam hadiratnya, kita terima firman Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saudara-saudara yang mau memberi korban misi, korban penginjilan, dan korban rutin mingguan dengan sukacita, ingatlah bahwa memberi tidak diwajibkan, tetapi memberi adalah anugerah buat kita. Syarat memberi ada dua. Yang pertama, sukacita. Yang kedua, sukarela. Biarlah kita tidak memberi dengan paksa atau duka, tapi kita memberi karena pengertian bahwa Tuhan itu baik. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan sudah luar biasa dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Dengan bangga kami memberi. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami tahu berkat Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami tahu uang di tangan kami adalah benda mati. Waktu kami taruh dalam tangan Tuhan, akan menjadi alat Tuhan yang hidup untuk perluasan kerajaan Allah. Dan kami mengerti barang siapa yang memberi akan diberkati berlipat kali ganda, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, bahkan dihalaukan dari segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa sehingga kami imani. Bukan hanya kami diberkati, tapi berlaku firman anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak lupa kami berdoa buat yang mengelola persembahan ini, sehingga diarahkan Tuhan setiap persembahan, setiap rupiah ini untuk dapat meluaskan kerajaan Allah, dapat memenangkan jiwa-jiwa, dan dapat menopang hamba-hamba Tuhan untuk melayani yang terbaik buat Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan kita memberi yang terbaik. Tidak ada kantong-kantong kolektor, tidak ada kotak-kotak persembahan, tetapi secara dewasa dan mandiri kita memberikan melalui transfer bank, melalui scan QR, bagaimanapun caranya. Yang penting kita dengan sukacita memberi yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, di mana kami bersama dalam lawatan Allah di rumah masing-masing bersama gerejamu, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Terima kasih, kami sudah mendapat berkat besar lewat firman-Mu. Bantu kami dan ingatkan kami untuk terus berjalan dalam karakter-karakter Kristus, sehingga lewat kami hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Dan biarlah firman yang sudah kami terima di rumah masing-masing akan penuh dengan kuasa Tuhan,
Sehingga bukan hanya kami diselamatkan, tapi seluruh isi rumah tangga kami diselamatkan. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Ingatkan kami terus dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun, tapi kita akan diangkat naik. Kita gak akan jadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Karena itu pastikan, dimanapun kita ada, bawa kasih, bawa damai, dan kabarkan Injil. Supaya sungguh kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita masing-masing. Dan akhirnya, suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan, cinta yang sempurna dari Kristus Yesus, serta urapan, buah-buah roh, karunia-karunia Roh Kudus, hikmat, kekuatan, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai kehendaknya.